Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat granny square. Ini cocok untuk project apapun yang teman-teman buat, bisa untuk tas, baju, sweater, blus. Tentu saja disesuaikan dengan benang ya. Kalau untuk tas mungkin bisa memakai benang poli atau nilon. Di sini saya mau membuat project sweater memakai granny square. Dan untuk bahannya saya menggunakan milk cotton small ply. Ini dari aneka benang, ini untuk yang 4 ply. Kemudian untuk HP-nya saya menggunakan ukuran 5. Kita juga butuh gunting dan jarum tapestry. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat slip knot atau tali simpul. Kemudian kita akan membuat 5 rantai. Kemudian slip stitch di lubang rantai pertama. Lalu di row pertama kita buat 3 rantai sebagai DC pertama. Kemudian lanjutkan dengan membuat 15 DC. Jadi total jumlah ada 16 double crochet. Baik teman-teman, saya sudah mendapat 16 double crochet. Kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Kemudian lanjutkan membuat 4 rantai. Kemudian di sini kita buat double crochet di lubang satu rantai terlebih dulu, kemudian di loop selanjutnya kita buat double crochet, satu rantai, double crochet lagi di lubang selanjutnya, satu rantai, double crochet. Jadi polanya DC satu rantai, DC satu rantai, dan seterusnya sampai jumlah double crochet ada 16. Nah teman-teman, ini kita sudah menyelesaikan satu putaran, kemudian satu rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Kita masuk row yang ketiga. Seperti ini. Kita slip stitch sehingga benang berada di tengah-tengah DC. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian buat double crochet. Tahan. Jangan dikeluarkan semuanya, tahan dulu. Kemudian buat double crochet lagi, tahan sehingga ada 3 helai benang di hakpen, baru keluarkan semuanya seperti ini ya. Kemudian buat 2 rantai, lalu buat 3 double crochet disatukan seperti ini, tahan. Kemudian double crochet lagi seperti ini. Kemudian buat double crochet lagi sehingga ada 4 helai di hakpen, kemudian keluarkan semuanya. Buat 2 rantai, kemudian ulangi dengan pola yang sama. Ulangi sampai 16 kali. Seperti ini. Kita buat satu putaran.
Baik teman-teman, saya sudah menyelesaikan satu putaran, kemudian 2 rantai lalu slip stitch di lubang rantai ketiga. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita mulai row yang keempat. Kita buat rantai 1, kemudian slip stitch di lubang di antara 3 DC, kemudian satu rantai, kemudian single crochet. Jadi kita arahkan benangnya di tengah-tengah antara 3 DC ya. Kemudian buat 3 rantai, lalu single crochet di sini. Buat 5 rantai. Kemudian single crochet lagi. Kemudian buat 3 rantai. Single crochet. Jadi selang-seling ya teman-teman, mulai dari 3 rantai. 3 rantai single crochet, 5 rantai single crochet, 3 rantai single crochet, 5 rantai single crochet, dan seterusnya. Selang-seling ya antara 3 rantai dan 5 rantai. Kita buat satu putaran. Nah teman-teman, yang terakhir adalah 5 rantai ya. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Kemudian satu rantai, lalu single crochet di lubang yang 3 rantai. Yang pertama tadi kita buat. Kemudian buat di lubang 5 rantai di sini, kita buat 7 double crochet. Di lubang 5 rantai pertama, kita buat 7 double crochet. 4, 5, 6, 7. Selanjutnya single crochet di lubang 3 rantai. Jadi yang 3 rantai selalu kita isi dengan single crochet ya. Kemudian di lubang 5 rantai lagi kita isi dengan 3 double crochet. Kemudian 3 rantai, 1, 2, 3. Masih di lubang yang sama buat 3 double crochet. Jadi ini nanti untuk pola bagian sudut, 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet. Jadi polanya seperti ini. Kemudian buat single crochet. Lalu di lubang 5 rantai lagi kita isi 7 double crochet. Jadi polanya selang-seling di lubang 5 rantai, 7 double crochet. Kemudian di bagian sudut 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet. Ulangi polanya sampai 4 kali ya. Seperti ini. Saya akan skip, silakan teman-teman lanjutkan sampai 1 putaran. Oke teman-teman, ini saya sudah mendapat 1 putaran. Kemudian slip stitch di single crochet pertama. Kita sudah menyelesaikan row yang keempat, kita masuk row yang kelima. Arahkan hakpen di atas DC ketiga. Jadi slip stitchnya 3 kali. 1, 2, 3. Ya, slip stitch di lubang di atas DC ketiga. Kemudian buat 3 rantai. Skip 1 lubang.
kemudian single crochet, kemudian buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian di sini di lubang 3 rantai kita buat 3 double crochet, tiga rantai, 3 double crochet. Jadi ini untuk bagian sudut. Untuk bagian sudut polanya selalu sama, 3 double crochet, 3 rantai, 3 double crochet. Lalu lanjutkan membuat 5 rantai, kemudian di atas DC ketiga kita buat single crochet, lalu 3 rantai, skip 1 loop, single crochet, lalu lanjutkan 5 rantai, kemudian di sini kita buat pola sudut, 3 double crochet, kemudian 3 rantai, lalu 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Lanjutkan pola ini hingga 4 kali ya. Jadi ada 4 sudut. Kita buat 1 putaran. Nah teman-teman, ini yang terakhir kita buat 5 rantai ya. Kemudian kita slip stitch di lubang single crochet pertama. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita slip stitch lagi hingga berada di lubang 3 rantai yang kita buat. Lalu kita buat 3 rantai sebagai DC pertama. Lalu di sini di lubang 3 rantai kita isi 2 double crochet lagi. Kemudian di lubang 5 rantai kita isi 5 double crochet. Lanjut, di atasnya 3 DC kita isi juga dengan 3 double crochet. Jadi lanjutkan dengan double crochet di setiap lubang sampai di sudut. Kita buat pola 3 DC, tiga rantai, masih di lubang yang sama kita buat 3 double crochet. Kemudian lanjutkan lagi dengan membuat double crochet. Di atasnya 3 DC kita juga membuat 3 DC. Lalu di 5 rantai kita buat 5 double crochet. Kemudian lanjutkan membuat 3 double crochet di sini. Nah, lanjutkan sesuai pola ya teman-teman. Ulangi polanya. 5 double crochet, kemudian 3 double crochet, lanjut dengan pola sudut dan seterusnya sampai 1 putaran. Polanya sama. Kemudian setelah 5 double crochet kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Nah teman-teman,
granny square kita sudah selesai. Ya, hasilnya seperti ini. Apabila teman-teman ingin membuat granny square atau ngeblocking granny square supaya lebih kotak dan rapi, silahkan pakai alat blocking granny square seperti ini. Ya, apabila teman-teman berminat bisa pesan di saya. Nanti saya akan cantumkan kontak person di deskripsi ya. Alat ini digunakan bertujuan supaya granny square kita tidak keriting ya, menyamakan tarikan benang kita yang kadang tidak sama ya. Jadi nanti apabila dibuat project itu projectnya jadi lebih rapi, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial granny square. Untuk di part selanjutnya saya akan mengajak teman-teman membuat sweater dengan pola granny square ini. Oke teman-teman, lanjut kita di part kedua.